welcome back to the math class. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas how to solve PT-LSV, atau bagaimana menemukan solusi dari pertidaksamaan. Seperti yang kita ketahui, di PLSV kemarin ada prinsip yang namanya neraca yang seimbang. Nah, untuk kita menyelesaikan PT-LSV, sama juga kita menggunakan prinsip ini, yaitu neraca yang seimbang. Jadi, apapun yang dilakukan di sisi sebelah kiri harus juga dilakukan di sebelah kanan. Whatever you do unto the left, you also must do it unto the right. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama disuruh untuk menentukan find the value of x. Ya, we have x here and you have to determine the value of x gitu ya. Nah, tapi sebelum menyelesaikan ini, kita harus tahu dulu sebelumnya yang sudah dipelajari bahwa ada law-nya, whatever you do unto the left, you also must do unto the right. Jadi nanti kalau misalnya kita tambahkan atau kurangkan sesuatu dari ruas sebelah kiri, itu juga harus berlaku di ruas sebelah kanan. Nah, untuk memudahkan, kita kelompokkan yang variabel di sebelah kiri dan yang konstan di sebelah kanan. Tapi sebelum menerapkan ini, kita harus lihat bahwa di sini ada kurungnya, ya. Kita punya kurung di sini, ya. Kalau kita punya kurung, berarti the very first thing that we have to do adalah kalikan masuk dulu, ya, atau kalikan pelangi. Oke, supaya nanti kurungnya hilang, dan ketika kurungnya hilang, kita bisa langsung pindah-pindahkan, begitu, ya. Kita bisa langsung kerjakan dengan law-nya yang itu, ya. Oke, berarti ini 3x ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 18. Nah, according to this law, dan juga ketetapan ini, kalau misalnya kita punya variabel yang di sebelah kiri, berarti ada term yang tidak sesuai, yaitu plus 3, karena harusnya plus 3 tidak di sini. Ya. Nah, supaya plus 3 ini tidak di sini, we have to eliminate this, right? Nah, how to eliminate berarti kita harus tambahkan dengan minus 3. Kenapa? Karena once kita tambahkan plus 3 dengan minus 3, nanti ini jadi 0. Kalau 0 kan kita nggak perlu tulis gitu ya. Jadi nanti yang di ruas kiri akan sisa 3x-nya saja. Berarti ini bisa 3x plus 3 min 3. Begitu ya. Lalu ini 18, ingat kalau di sini min 3 berarti di kanan juga min 3 supaya seimbang. Berarti ini 3x, karena ini 0, tidak usah ditulis. Berarti ini 15. Oke, supaya tinggal x, ini dibagi 3, di kanan juga dibagi 3. Jadi x kurang dari sama dengan 5. Begitu, ya. Oke, atau yang kedua boleh juga dengan cara pindah ruas ya. I think it's simpler, dan kebanyakan dari kita mungkin lebih suka pakai cara ini karena lebih singkat ya. Kalau yang tadi law-nya adalah apa yang kita tambahkan atau kurangkan di sebelah kiri, itu juga yang kita tambahkan atau kurangkan di sebelah kanan. Nah, kalau ini lebih simpel ya karena tinggal pindah-pindah. Sama seperti tadi, the very first thing that we have to do adalah hilangkan kurungnya dengan cara dikalikan masuk ya. Jadi kita punya 3x ditambah 3 kurang dari sama dengan 18 gitu ya. Nah, karena di sini yang di kiri mintanya cuman yang ada variabelnya, kita lihat di sini ada plus 3. Nah, berarti kan plus 3 bukan di sini tempatnya, karena yang kiri hanya untuk yang bervariabel gitu. Nah, plus 3-nya kita taruh di mana? Pindahkan ke kanan karena temannya di sini yang sama-sama konstan. Begitu ya. Nah, tapi ketika memindahkan dari ruas kiri dan ruas kanan, ini ya, ini ruas kiri, di kirinya tanda, ini ruas kanan. Oke, ketika memindahkan yang harus dikonsider adalah ganti tanda. Dari yang awalnya plus jadi min atau sebaliknya, gitu ya. Jadi kalau kita di sini punya 3x
plus 3, berarti ketika dioper ke kanan, nanti hasilnya jadi 18 min 3, karena lawannya, gitu ya. 3x kurang dari sama dengan 15, sama ya kayak yang tadi ya. Berarti in order to get x, we have to divide it by 3, demikian juga yang di kanan. Jadi we can cancel this out, tinggal x kurang dari sama dengan 5. Sama ya dengan jawaban yang tadi. Oke, contoh berikutnya ya. Nah, kita punya ini, n-10 lebih dari 3n. Nah, ini kelihatannya simple ya, tapi let's see, mari kita lihat ya. Yang di kiri, ini n-nya sudah betul, sudah pada tempatnya, karena yang di kiri itu tempatnya yang bervariabel. Sedangkan ini, yang -10, ini harusnya tidak di sini, harusnya di kanan. Dan yang ini 3n karena dia bervariabel harusnya di kiri, atau dengan kata lain harusnya mereka tukeran gitu ya. Still ketika tukeran harus diganti tanda juga. Berarti ini jadi n min 3n. Kenapa min 3n? Karena 3n-nya pindah ke sini dulu. Lebih dari, kalau min 10 jadi 10 gitu ya. Jadi mari sekarang kita kurangkan. Ini berarti kalau nggak ada apa-apa it min 1, di situ 1 dikurang 3 jadi min 2. N ini 10 gitu ya. Nah, supaya nanti habis tinggal n, berarti kita harus bagi min 2, ini juga bagi min 2. Jadi tersisa n ini min 5. Nah, pertanyaannya ketika kita punya pertidaksamaan seperti ini, bagaimana dengan tandanya? Apakah tetap seperti ini atau malah seperti kebalikannya? Nah, untuk menjawab itu mari kita saksikan yang berikut ini. Nah, ada satu rule atau aturan tambahan dari solving PTLSV. Rule-nya seperti apa? Seperti ini. Kalau misalnya di dalam pertidaksamaan itu dikalikan atau dibagi dengan positive number, dia akan tetap tandanya ya. Jadi kalau di awal tandanya seperti ini, nanti sampai di akhir juga seperti ini kalau dia dikali atau dibagi dengan positive number. Kalau tandanya di awal seperti ini, nanti sampai di akhir juga akan seperti ini. Nah, di sini bedanya. Kalau kita kalikan atau bagi dengan negative number, nanti akan menjadi opposite sign. Kenapa? Ya karena kita ketika bagi dengan negative number berarti kan kebalikannya. Nah, berarti tandanya juga akan berbalik. Misalnya, tandanya kalau awalnya begini, nanti di akhir jadi begini. Ya, yang awalnya kurang dari, nanti bisa jadi lebih dari. Gitu. Kalau dibagi atau dikalikan dengan negative number. Atau kalau awalnya adalah kurang dari sama dengan, nanti di akhir bisa jadi lebih dari sama dengan. Pokoknya once kita multiply atau divided by a negative number, sign-nya akan berubah. Jadi kita akan kembali ke contoh sebelumnya, ya. Kembali ke contoh yang sebelumnya, jadi berdasarkan rule yang sudah kita pelajari bahwa kalau sebuah pertidaksamaan itu dibagi dengan bilangan negatif, tandanya akan berubah. Nah, seperti yang kita tahu, di sini kita bagi dengan bilangan negatif ya, min 2. Oke, jadi ketika dibagi dengan bilangan negatif, tandanya yang awalnya seperti ini atau lebih besar, jadi nanti di akhir akan berubah menjadi lebih kecil. Kenapa alasannya seperti ini? Karena dibagi dengan bilangan negatif. Oke, seperti itu. Satu contoh lagi, mari kita kerjakan. Ini harus dikalikan ke dalam dulu, jadi kita punya min 6A, min 6, kurang dari sama dengan 2A ditambah 18. Mari kita lihat, min 6A sudah betul di sini, lalu 2A-nya yang harus dipindahkan, jadi kita pindahkan ke kiri, jadi min 2A. Oke, tandanya masih tetap. Lalu di sini ada 18, sudah betul posisinya di sini. Oke, walaupun dioper ke depan, tapi kan dia tetap masih di ruas yang sama. Nah, sekarang kita punya min 6, kalau di sini jadi plus 6. Ya. Mari kita kerjakan. Min 6, min 2, min 8A. Berarti ini 18 tambah 6 adalah 24. Nah, kita harus bagi ini dengan negatif 8, supaya dia bisa jadi A.
karena ini dibagi negatif 8, di sini juga negatif 8. Ingat, ketika dibagi dengan negatif, nanti tandanya berbalik. Jadi, hasil akhirnya adalah A lebih dari atau sama dengan minus 3. Inilah jawabannya. Thank you sudah menyaksikan. See you on the next video tentang himpunan penyelesaian dari PTLSV. Bye-bye!